Kalau kita hari ini ada Bung Hatta di sini, mungkin Bung Hatta juga pusing juga ini koperasi apa. Karena koperasi itu harusnya berangkat dari kebutuhan masing-masing. Nggak belanjanya di perusahaan retail besar itu barang-barangnya. Barang asli dari desa itu misalnya sayur mayur dari mereka, tomat dari mereka, hasil ikan dan lain sebagainya. Itu yang harusnya masuk di sana. Beda-beda. Jadi Anda melihat pendekatan ini secara momentum ini sudah tepat nggak sih lewat kita melihat bagaimana handling yang dilakukan oleh pemerintah terhadap katakanlah tadi penerimaan negara pajak, kemudian kita juga mengetahui Satgas PKH di dalamnya, kemudian juga ada Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini semacam istilahnya memang monitoring dari negara yang memang hadir dalam sendi-sendi ekonomi kita nih Mas Eno. Iya. Gimana ya, rakyat tuh akan suka-suka aja kok berkontribusi untuk negara selama apa yang dia kontribusikan itu hasilnya jelas untuk dia. Saya kira kan itu. Nah kalau kemudian di poin itu kemudian masyarakat masih curiga, masih menganggap ada penyelewengan yang tiap hari itu dipertontonkan Pak. Penangkapan ini, penangkapan itu, ini pengungkapan orang yang merasa suci ternyata dia ini. Di situasi begitu itu orang-orang ini kan perwakilan negara ya. Kalau saya Pak Alim ini masih rakyat semua ini, nggak pernah disumpah oleh negara. Dan di situasi itu kemudian rakyat dituntut ABCDE untuk mengerti negara, untuk membantu negara dalam menjalankan program-program mercusuar. Buat saya ya justru yang butuhkan rakyat itu kan negara hadir untuk mereka di urusan yang simpel-simpel Pak. Yang sehari-hari gitu loh. Yang mereka bisa merasakan uang pajak mereka itu larinya kemana itu mereka bisa menyentuh itu. Ya mereka mau percaya apa sekarang? KDMP hari ini misalnya. Ya secara prinsip bagus Pak. Tapi kan secara filosofi itu koperasi harusnya dari bawah ya. Kalau kita ikut Bung Hatta, kita ikut apa itu kan bottom up sebenarnya. Apa yang salah di sana ketika kemudian negara mencoba untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan? Yaitu artinya negara mau mengambil alih peran dunia usaha yang harusnya selama ini mereka punya ruang untuk melakukan itu, menjadi ini negara aja deh yang melakukan memberikan stimulus dan memberikan ini. Oke, akan berdampak pada retail lain misalnya. Satu, retail lain pasti berdampak. Dua, yang paling mengerikan adalah ya kita harus betul-betul teliti mengawasi manajemennya. Karena artinya ada anggaran begitu besar di sana yang digunakan oleh negara dengan manajemen yang pertama kali nih negara ngelola koperasi. Dibandingkan retail-retail yang lain nggak pernah. Kalau disebut itu menjadi saluran negara untuk bagaimana mendistribusikan barang-barang subsidi, Alsintan dan seterusnya. Bagus, tapi contoh paling gampang kan kita lihat di New York tuh Zohran Mamdani bikin toko kan. Dia wali kota New York itu bikin toko punya Pemkot. Dan itu masing-masing semua barangnya disubsidi Pemkot, ada mekanisme daftarnya kalau mau belanja. 30% harga dari harga normal bisa dibeli oleh masyarakat. Nah hal semacam itu kan dia memang dia tujuannya adalah untuk sebagai suatu program, bukan suatu bentuk program mercusuar, proyek mercusuar itu yang hari ini kemudian tampak kan orang melihat ada yang dibangun di tengah komplek makam, ada yang dibangun di atas gunung. Ya dengan kalian staf dan koperasi yang harusnya itu dipersiapkan, nggak ada Pak manajer itu di dunia usaha manapun bisa dicetak hanya dari pelatihan 1 bulan, itu nggak ada. Manajer itu butuh kualifikasi yang jelas, butuh kemampuan planogram lah, butuh kemampuan manajemen keuangan, yang itu butuh kualifikasi, nggak bisa dicari dalam waktu sebulan di training kemudian dia langsung bisa menggairahkan. Itu sama sekali bukan koperasi. Kalau kita hari ini ada Bung Hatta di sini, mungkin Bung Hatta juga pusing juga ini koperasi apa. Karena koperasi itu harusnya berangkat dari kebutuhan masing-masing. Nggak belanjanya di perusahaan retail besar itu barang-barangnya. Barang asli dari desa itu misalnya sayur mayur dari mereka, tomat dari mereka, hasil ikan dan lain sebagainya. Itu yang harusnya masuk di sana. Beda-beda. KDMP di Surabaya dengan di Blok M beda yang dijual. Nggak sama semua begitu Pak. Siap. Itu yang menurut saya. Kalau seandainya Bung Hatta masih hidup, apa yang disampaikan? Ya, jadi sebenarnya kan semangat kita membangun korupsi lagi, membangun koperasi ini kan sebenarnya semangat membangun koperasi ini kan karena memang berangkat dari semangat presiden itu agar ekonomi itu menggeliat di bawah, menggeliat di desa. Karena memang kan
desa-desa kita ini kan selama ini seringkali dianggap sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Artinya bahwa selama ini desa itu nggak turut aktif untuk lebih produktif sebagai subjek pembangunan dari desa untuk Indonesia gitu. Nah, sekarang itu dilakukan intervensi oleh Presiden, oleh Prabowo, oleh kabinet agar kedepannya salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita itu adalah dengan pertumbuhan yang dimulai dari desa. Salah satu pelengkapnya adalah dengan adanya KDKMP, terus kemudian KNMP, terus kemudian ada juga MBG misalnya, yang itu kan memutar supply chain yang ada di sekitar situ. Kalau kita misalnya bicara soal koperasi Desa Merah Putih, kan enggak semuanya soal retail, ya kan? Koperasi itu kan punya 7 pilar, ya kan? Salah satunya memang retail, ya kan? Salah satunya retail, tapi juga ada hal-hal lain. Contoh misalnya terkait dengan simpan pinjamnya, yang itu berkaitan sama anggota-anggota. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kayak misalnya lokasi dan sebagainya. Karena lokasi itu kan berkaitan erat dengan ditentukannya oleh kepala desa dan bupati. Ketika misalnya ada masalah, saya pun setuju dengan masyarakat atau misalnya dengan Mas Seno bahwa kenapa ada di misalnya di atas gunung misalnya, kalau terus kemudian ada di tengah kuburan misalnya, ya itu sah-sah aja sebagai bahan evaluasi, dan justru itu yang patut kita pertanyakan. Tapi kalau kita bicara soal koperasi, ini kan sebenarnya belum jalan sepenuhnya. Ya kita berharap bahwa sebagaimana harapan Presiden, ini barang bisa menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Gitu, terutama 3 program ini. Dari pesisir ada KNMP, dari desa ada KDMP, dari whole ini ada MBG gitu loh. Yang semuanya itu berangkat dari ekonomi sekitar. Oke, ini adalah perlawanan terhadap feodalisme misalnya, mengembalikan kepada ekonomi kerakyatan. Dalam prakteknya juga akan menghantam tengkulak-tengkulak yang hari ini selalu menikmati sumber daya para petani dan seterusnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Seno? Saya harus mengulangi yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah upaya negara untuk mengambil alih bentuk stimulus dan dorongan ekonomi itu sepenuhnya dari anggaran negara yang berasal dari APBN pastinya. Dan itu adalah uang rakyat dan 1 sen pun harus bertanggungjawabkan menurut Itu Anda. maksud saya. Sehingga kalau kemudian negara tidak ada pengalaman jadi catering, negara tidak ada pengalaman jadi buka toko di desa-desa, maka ini kan, ini yang saya bilang poin dari awal, ini trial and error, Pak. Nah, ini ada besar harapan sungguh kalau itu berjalan, ya dampaknya bagus. Betul. Tapi kan harus ada pertanggungjawaban. Ini kaitannya dengan uang rakyat, ya APBN yang dipergunakan ya untuk proyek besar pemerintah ini, program besar pemerintah ini. Sejauh ini kalau kita melihat data ya, sebenarnya kalau kita melihat data misalnya kasus-kasus korupsi dan sebagainya, itu mayoritas kasus yang terjadi itu adalah kasus-kasus besar di masa lalu, bukan di masa kini. Kalaupun ada di masa kini, itu adanya ketika kemarin misalnya juga nggak kalah besarnya. Saya menerima semua evaluasi atau masukan, kritik dan apapun yang diberikan oleh teman-teman, tapi kita juga perlu melihat bahwa kalau kita melihat berbagai kasus yang terjadi hari ini, itu kan nggak ada kaitannya sama program-program baru yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Kalaupun ada itu kan masih bagian kecil gitu, kayak misalnya MBG. Kita paham betul bahwa itu ada masalah, makanya diberesin, diperbaiki. Bukan berarti kita nggak setuju dengan evaluasi ataupun monitoring dari semua lapisan masyarakat. Semuanya kita setujui. Makanya kita perbaiki terus gitu loh. Karena setiap masalah harus ada evaluasinya. Dan ada kanal-kanal laporannya. Apalagi saya dengar Pak Sudar sudah buka kanal laporan ya, yang terbaru, hotline ya, untuk kemudian mengadukan apa saja yang menjadi temuan. Bahkan ada aplikasinya. Oke, ya siapapun bisa berhak untuk memberikan laporan di sana, ya Mas Seno ya. Soal penegakan hukum yang ramai hari ini ya, kita mendengar ini cukup menggemparkan ya. Kalau tadi MBG ada temuan tata kelola, ada masalah di sana, patut diduga orang-orang yang menjadi nakhoda di sana terlibat sehingga pada akhirnya ditahan oleh kejaksaan. Tapi di sisi lain kejaksaan juga patut diduga juga terlibat pencucian uang. Mas Seno, Anda melihat proses penegakan hukum terhadap mantan Jampitsus hari ini sudah sesuai dengan koridor, sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Ya saya kira kan hari ini kita lihat ada orang ngambil ayam terus diadili dihukum gitu ya sama masyarakat, dan anaknya sampai nangis gitu. Artinya
pada situasi penegakan hukum yang terasa seperti dikosmetikisasi itu di atas itu. Itu semacam ada kemungkinan untuk melakukan komunikasi dan deal-deal di belakang. Serta konteksnya pertarungan kekuasaan itu sangat erat. Berbeda dengan kalau ini yang melanggar hukum orang biasa. Perlakuannya bisa sangat tidak seperti adil. yang terjadi Anda sebutkan tadi yang di Tabanan saya sebutkan Bali tadi di Tabanan di Bali. Dan itu mengganggu dan mengusik rasa kemanusiaan masyarakat kita, rasa keadilan masyarakat kita. Karena kalau kita lihat di Singapura misalnya, berangkat ke Singapura, dia akan berpikir 3-5 kali untuk merokok sembarangan di tempat umum. Bukan karena apa? Karena dia tahu, mau dia siapa juga, kalau hukum Singapura mengatakan tidak boleh, dia akan kena sanksinya. Dan itulah kunci orang trust ke mereka. Itu. Karena ada penegakan hukum yang clear. Kalau sekarang kita seperti ini, penegakan hukumnya terasa difabrikasi, itu istilahnya. Ya ini setelah gigit ini, gigit sini, gigit sini, gigit sini. Ada konflik elit yang melatar belakangi itu. Ya rasanya kan orang akan susah percaya. Ngapain kita ikut aturan hukum kalau kemudian di atas sana semuanya bisa dikomunikasikan. Saya kira saya nggak sepakat ya. Kalau apalagi tadi mencontohkan misalnya pencuri ayam misalnya ya. Karena kalau kita, mungkin saya nggak tahu Mas Seno udah melihat berita terbaru atau enggak gitu ya. Berita terbaru itu justru menunjukkan bahwa si pencuri ayam kemarin itu kan ternyata adalah seorang residivis. Tapi apakah dibenarkan kemudian bertindak semena-mena sampai menghilangkan nyawanya? Nggak bisa dibenarkan juga bahwa itu tindakan semena-mena itu dilakukan. Tapi kita juga nggak pengen meromantisasi bahwa satu kasus itu dianggap sebagai sebuah tumpang tindihnya hukum dan sebagainya. Saya nggak tahu ya kalau soal peperangan elit, mungkin beliau punya bisikan yang lebih tajam daripada saya gitu kan. Tapi saya mengira bahwa apapun yang hari ini terjadi, penegakan hukum yang terjadi, yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia, itu semuanya sudah sesuai prosedur dan semua bentuk dari janji ataupun komitmen Presiden Prabowo untuk mengentas atau menghapus semua masalah-masalah yang ada di Indonesia agar semua kembali kepada rakyat gitu loh. Kalaupun ada itu di penegak hukum, semuanya disikat. Di jaksa ada, sikat. Di kepolisian ada, sikat. Kemarin di TNI ada, yang kemudian di MBG disikat juga. Kalau bahkan ada statement yang keluar menyebutkan bahwa tidak izin presiden untuk melakukan penindakan terhadap orang yang dianggap berjasa, orang yang ya sebut aja itu salah satu pengacara ya kan. Kalau saya sih sebut aja udah. Iya. Kalau saya udah berkali-kali mengatakan bahwa itu adalah strategi seorang pengacara itu punya strategi gimana caranya agar dia bisa memenangkan pertarungan walaupun kemudian mengundurkan diri ya kan. Tapi ini kan jadi ke publik itu kan berdampak ya. Dia melihat makanya ini kan sebagai satu narasi, apakah ini benar atau syukurnya kan langsung direspon. Kurang dari 2 kali 24 jam Istana merespon, Partai Gerindra sebagai partainya presiden pun merespon, bahkan mengecam apa yang dilakukan oleh Bang Hotman pada saat itu gitu. Sampai dia minta maaf juga gitu. Oke. Mas Seno, saya mau percaya saja dengan narasi Bang Alim. Karena buat saya harusnya idealnya memang gitu. Normatifnya begitu. Tapi kan orang kalau di publik itu kan bisa berasumsi macam-macam ya. Iya, dari situasi itu bebas dan distrust ke pemerintah atau ketidakpercayaan segala macam itu juga hak mereka. Nah, justru yang mau saya sampaikan adalah ada baiknya pemerintah juga tidak denial terhadap situasi keresahan dan kecurigaan yang terjadi di tengah publik. Karena itu jangan-jangan bukan soal nggak suka dengan pemerintah atau benci dalam negara ini. Tapi mereka sebetulnya adalah alarm yang paling efektif. Kita kan kalau tidur gitu terus dibangunin alarm mungkin, oh ini alarm ini benci saya. Kan kita ngapain kita melakukan itu? Ini adalah untuk mengingatkan blind spot pemerintah. The bigger picture apa yang harus diperbaiki. Jangan denial, jangan dibilang ini, dituduh ini apa-apa. Itu kan menyakitkan gitu. Contohnya? Ya anti asing kan sering kan. Terus terakhir misalnya orang merasa di ini londo ireng wartawan, NGO, jurnalis misalnya. Hal semacam itu kan ya nggak apa-apa Pak Presiden tuh kita percaya beliau patriotis, kita percaya beliau nasionalis. Tapi ya kalau ada orang memberi masukan bukan berarti kita nggak cinta sama pemerintah. Itu aja menurut saya. Sebelumnya nggak pernah ada perlawanan terhadap oligarki dan kayaknya kita adem ayem aja gitu. 10 tahun kita di era Pak Jokowi itu kayaknya adem ayem aja. Sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan nggak bilang bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan tuh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong kan 10 tahun
beliau yang berkuasa. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain.